Assalamualaikum anak-anak Bu Guru semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pastinya ya harus tetap semangat, nggak boleh lesu-lesu ya, nggak boleh capek, nggak boleh ngeluh. Kita harus tetap semangat biar menjadi anak yang pintar ya. Nah, hari ini kita belajar tematik atau PKN. Materinya adalah tata tertib di sekolah. Ayo, siapa saja yang sudah tahu tata tertib sekolah? Yuk, sama-sama kita simak ya. Apa itu tata tertib, Bu Guru? Ada yang tahu tata tertib itu apa? Nah, tata tertib adalah segala peraturan yang sifatnya wajib atau harus ditaati dan dilaksanakan. Ya, Bu Guru salah tulis di sini ya anak-anak, mohon maaf ya. Jadi itu maksudnya ditaati dan dilaksanakan. Jadi tata tertib sekolah itu sama aja nih dengan aturan-aturan gitu. Nah, jadi tata tertib ini benar-benar harus kita lakukan, benar-benar harus kita taati. Kira-kira apa saja nih Bu Guru? Yuk kita lihat lagi tata tertib di sekolah. Itu ada di buku 2B halaman 66. Ayo Bu Guru hitung dalam hitungan ke 3. 1, 2, 3. Sudah? Sudah, pintar. Nah, di situ ada gambar laki-laki dan perempuan. Nah, di sini mereka menggunakan seragam SD. Kita kan MI. Tadi Bu Guru sudah coba cari, cuma gambarnya tidak ketemu. Jadi nggak ada yang lengkap gitu pakaiannya, seragamnya gitu ya. Ya udah, kita ikutin yang di buku aja ya. Nih kira-kira apa aja nih tata tertib di sekolah? Kita isi mulai dari bagian paling kiri. Perempuan dulu, mulai dari paling atas. Kotak paling atas itu tata tertibnya harus apa anak-anak? Harus menggunakan topi. Jadi kita pakai topi. Kemudian apa lagi di bawahnya? Lambang ya. Jadi itu ada lambang sekolah. Lambang sekolah MI sama SD itu beda. Terus nanti kalau kita SMP lambangnya juga beda. Nah, lambang itu nanti menyesuaikan tingkatan sekolah kita ya. Nanti kalau SMP gambarnya beda lagi. Kalau MTS nanti lambangnya beda lagi. Jadi ngikutin sekolahnya ya. Kemudian apa lagi? Ya, rok, menggunakan rok. Kalau rok di sekolah kita panjang, jadi itu menutup aurat. Apalagi kaos kaki ya. Jadi kaos kaki di sini adalah kaos kaki putih. Tapi ketika kita menggunakan baju pramuka, kita menggunakan kaos kaki berwarna hitam yang ada lambang pramukanya gitu ya. Jadi kaos kaki putih ini kita gunakan misalnya di hari-hari selain hari kita menggunakan seragam pramuka. Ya, jangan sampai nih nanti di hari Senin kaos kakinya warnanya kuning gitu. Kuning terus ada motif-motif bunga-bunga atau motif-motif SpongeBob, ada gambar SpongeBob gitu. Jangan ya, kita harus bisa membedakan kaos kaki ke sekolah dengan kaos kaki ketika kita di luar sekolah. Kemudian kita pindah ke laki-laki. Sebelah kanan, yang pertama itu panahnya arahnya menunjukkan apa anak-anak? Dasi, ya pintar. Nah, itu dasi. Nah, kita juga punya dasi kan? Punya, ya kita juga punya dasi. Dasi kita juga ada lambang. Kemudian ikat pinggang atau gesper. Nah, gespernya kita beda juga ya. Kalau SD ada lambang SD, kalau MI juga ada lambang MI. Kita kalau nggak salah warnanya hijau ya anak-anak ya. Iya, kita lambang gespernya warna hijau. Kemudian apalagi sepatu hitam. Nah iya, jadi biar rapi, bersih,
kita dari atas kita harus tertib nih, pakai topi, pakai dasi, bajunya ada lambang, kemudian kita juga ada nama ya kan, kita juga ada nama, kemudian kita menggunakan dasi, kita pakai gesper, kita pakai kaos kaki, sepatunya juga berwarna hitam ya, sebisa mungkin berwarna hitam ya sepatunya ya. Nah kalau kayak gitu kan jadinya bagus kelihatannya. Makanya ketika ada yang nggak pakai topi ditegur sama gurunya, kalau ada yang nggak pakai dasi ditegur sama gurunya, kalau ada yang nggak pakai gesper juga ditegur gitu ya. Nah itu merupakan tata tertib. Nah sekarang sudah tahu kan tata tertib di sekolah. Nah ini tuh khusus untuk bagian seragam. Kita lanjut. Masih semangat kan anak-anak Bu Guru semuanya? Masih. Nah, ini tata tertib di sekolah. Nih, yang pertama tidak datang terlambat ya. Kita baris jam berapa ya? Jam 7 misalnya. Jangan sampai kita datangnya jam setengah 8. Itu kita sudah selesai tadarus. Nah, sama nih kayak kita sekarang kan, kita sekarang belajarnya lagi di rumah. Jadi kita absen dari jam berapa? Kita absen dari jam 7 sampai jam paling lama Bu Guru tunggu sampai sampai jam 8 Bu Guru tunggu. Nah jangan sampai telat ya anak-anak ya. Kita harus biasakan disiplin. Kemudian apalagi Bu Guru? Menjaga kebersihan sekolah. Nah kalau sekolah berarti itu mencakup semuanya ya, mulai dari kelas, lapangan, WC, kantin. Nah kita harus bisa menjaga kebersihan sekolah. Jangan sampai sekolah kita itu kotor, kelasnya kotor, sampahnya di mana-mana, sapu yang harusnya tempatnya di belakang malah pindah ke depan. Oke. Kemudian mengerjakan tugas. Ya, kalau ada tugas, kalau ada PR, kerjakan. Jangan malas, jangan ngambek, jangan nangis, jangan ngamuk-ngamuk. Oke, kerjakan tugasnya karena itu juga merupakan tata tertib di sekolah. Kemudian apalagi Bu Guru? Nih, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini tidak hanya di sekolah ya, dimanapun kita berada kita tidak boleh buang sampah sembarangan, mau itu di rumah, di taman, di luar, di mall, dimanapun itu. Jangan buang sampah sembarangan, pintar. Apalagi nih, patuh kepada guru. Nah, ketika kita di sekolah, guru yang ada di sekolah itu adalah pengganti orang tua kita di rumah. Nah, ketika kita di rumah, orang tua kita itu ayah kita, ibu, bunda, mama gitu. Nah, ketika di sekolah, orang tua kita yaitu guru, bapak guru, ibu guru, semuanya kita harus patuh. Ya. Kita lanjut lagi. Wah, ini gambarnya makanan ya anak-anak. Jadi lapar ya? Enggak, udah sarapan. Iya, udah sarapan, pinter. Nah, kemudian nih, tata tertib ketika berbaris di lapangan. Siapa di sini yang kangen baris di lapangan? Tunjuk tangannya yang kangen sama sekolah. Ya, doakan ya semoga apa yang sedang kita alami sekarang cepat berlalu dan kita bisa segera mungkin kembali ke sekolah biar kita bisa kumpul lagi ya, bertemu lagi, baris lagi gitu. Nah, kira-kira apa aja nih tata tertib ketika berbaris di lapangan? Itu ada di halaman 79 ya anak-anak. Nah, itu gambarnya itu anak-anak yang lagi berbaris upacara. Nah, kalau di SD itu namanya mereka ada upacara ya. Kita upacaranya ada cuman untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Tapi tiap hari kita selalu berbaris. Apa aja nih tata tertibnya? Yang pertama, berbaris dengan rapi. Jadi harus satu lurusan. Kita lihat teman di samping. Jangan sampai temannya di depan kita agak mundur ke belakang. Jangan ya. Kita harus satu lurusan ke samping, harus lurus ke samping dan juga harus lurus ke belakang. Kemudian apa lagi? Berseragam lengkap. Contohnya seperti yang kita bahas tadi ya,
pakai topi, pakai dasi, pakai gesper, pakai sepatu hitam, kaos kaki putih ya, menyesuaikan sama seragamnya hari itu. Kemudian apalagi, tidak boleh mengobrol atau bercanda. Iya, siapa di sini yang kalau baris suka banget bercanda sama temennya atau suka banget gangguin temennya? Ayo ngaku. Bu Guru tahu loh, Bu Guru tahu loh, Bu Guru sering lihat. Nah, sekarang sudah tahu kan kalau itu tidak boleh dilakukan. Nah, kalau tidak boleh dilakukan, kita sudah tahu. Nanti ketika kita kembali ke sekolah, jangan lakukan lagi ya anak-anak ya. Karena kita sudah tahu, jadi kita laksanakan. Jadi jangan kita udah tahu nih, kalau lagi baris nggak boleh ngobrol, nggak boleh bercanda, tapi masih kita lakukan. Nah, itu tidak baik. Oke anak-anak Bu Guru? Oke. Nah, sekarang apa aja nih manfaatnya tata tertib di sekolah itu? Yang pertama, itu ada di halaman 82 ya. Halaman 82. Ini yang pertama, kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Contohnya, ketika kita mau pergi sekolah, kita tahu nih, kok dasinya nggak ada ya gitu. Nah, kalau kita punya rasa tanggung jawab, kita pasti akan mencari dasi kita sampai ketemu, atau kita tanya mama dasi aku di mana ya gitu. Bukan malah cuek, udahlah biarin aja gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti kita tidak memiliki rasa tanggung jawab. Apalagi disiplin. Nah, iya, contohnya tadi tidak datang terlambat atau tidak absen terlambat ya anak-anak. Kemudian disukai teman. Ya, karena kita berpakaian rapi, kita patuh kepada guru, kita nggak suka ngelawan ke guru gitu. Kita juga ngerjain tugas, seragam kita bersih, kita rapi, lengkap gitu. Jadi teman-teman pasti juga suka temenan sama kita. Kemudian disayangi guru. Ya, itu sudah pasti, guru pasti menyayangi semua muridnya ya. Karena semua muridnya itu adalah anaknya guru itu sendiri gitu. Jadi ketika di rumah orang tua ya kalian adalah mama dan ayah atau mama papa, bunda, kalau di sekolah orang tuanya itu gurunya. Jadi pasti disayang oleh guru. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak? Insyaallah. Nah, sekarang ada latihan harian. Ini nanti boleh di pause atau boleh juga di screenshot ya, atau dicatat boleh. Itu ada di halaman 67 nomor 4. Kemudian halaman 81 nomor 1. Nah, ini ada yang dirubah ya. Jadi soalnya itu yang ditanya adalah soal setelah jam istirahat diganti dengan setelah selesai berbaris. Nah, di sini juga maaf nih, selesainya S-nya ketinggalan kereta. Maaf ya anak-anak. Nah, jadi soalnya diganti ya. Jadi di situ kalau nggak salah perintahnya setelah jam istirahat gitu. Nah, jadi nanti kita ganti ya. Jadi di soal itu mereka menanyakan setelah jam istirahat apakah di sekolah kita juga berbaris yang rapi. Nanti kalau sudah baris yang rapi boleh masuk ke kelas. Nah, kita kan nggak ada tuh kayak gitu. Jadi Bu Guru ganti soalnya menjadi setelah selesai berbaris. Oke, lanjut lagi. Ada di halaman 85 nomor 1. Dan itu disalin di buku tulis. Baiklah, sekian materi kita untuk hari ini. Semoga tetap selalu semangat, tetap bahagia, tetap senang ngerjain tugasnya ya. Nggak ngambek-ngambek ya nak ya. Dan jangan bikin repot orang tua. Baiklah, mohon maaf jika Bu Guru ada salah. Mohon maaf juga nih tulisannya ada yang ketinggalan kereta hurufnya. Maaf ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.